juga meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah itu artinya bapak kucing, ya. Bukan berarti dia ayahnya kucing, bukan, ya. Dia adalah salah satu sahabat yang paling suka memelihara kucing. Banyak dia punya peliharaan kucing. Maka karena cintanya, sukanya sama kucing tadi sampai-sampai digelar beliau itu Abu Hurairah. Nah, itu ayahnya kucing, bapak kucing. Jadi bukan berarti kalau Abu Hurairah atau bapaknya kucing atau bapaknya apa begitu dia apa istilahnya bapak kandungnya kucing, bukan maksudnya, ya. Itu gelar. Ada gelar kita bapak bangsa. Nah, ada gelarnya siapa? Ayah, abuya. Itu gelar namanya. Menandakan kecintaannya kepada sesuatu yang disandarkan gelar kepada beliau tersebut. Nah, itulah Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mendengar kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yaitu Rasul bersabda. Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata atau sabda Rasulullah SAW itu? Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa-apa yang aku larang kata Rasulullah SAW, maka jauhilah. Apa-apa yang aku larang kata Rasulullah, maka jauhilah. Wa ma amartukum, dan apa-apa yang aku perintahkan bihi, ya, maka kerjakanlah kata Rasulullah SAW. Ya, fa'tu minhu mastata'tum. Tapi mengerjakannya itu tidak dipaksa harus sempurna atau seluruhnya dikerjakan, tapi kata Rasulullah sesuai dengan kemampuan kamu. Artinya ada dua nih yang kita bahas hari ini. Kita tidak sampai habis hari ini karena pembahasannya panjang, ya. Cukup yang sampai di situ saja dulu, ya. Ini artinya isyarat perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dua poin itu kalau mau catat. Jadi nanti kita sambung pada kelanjutan hadis. Nah, di dalam larangan tadi pertama dilarang, ya. Di dalam larangan itu ada dua macam. Larangan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah itu ada dua macam. Ya. Yang pertama larangan yang haram, larangan haram. Nah, jadi kalau melihat hadis ada larangan itu nanti bisa menjadi haram, ada nanti bisa menjadi makruh. Larangan itu ada dua, ada yang bisa menjadi haram, ada bisa menjadi makruh. Nah, ya, larangan yang haram pertama. Larangan yang haram itu adalah terdapat sudah beberapa dalil yang mengharamkan kepada mukallaf, orang yang sudah dikenakan kewajiban melakukan perintah-perintah agama. Nah, kalau dia melakukan yang haram tadi, maka dia mendapat dosa. Dan kalau dia meninggalkan, maka mendapat pahala. Apa contohnya? Sesuatu yang ditegah oleh Rasulullah. Jangan begitu, jangan melakukan itu. Apa contohnya? Larangan yang haram ini. Larangan yang mutlak keharaman itu apa contohnya? Seperti contohnya berzina. Nah, itu larangan mutlak namanya. Larangan haram. Karena ada dua tadi, ya. Larangan haram dengan larangan makruh.
Apalagi minum khamar, minum minuman yang memabukkan. Apalagi memakan harta riba, mencuri, membunuh orang tanpa hak kebenaran, membuka aurat bagi seorang wanita, itu haram. Dusta dan menipu serta menyuap. Apalagi riba, adu domba, menyebar kerusakan dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya semua yang diharamkan oleh agama ini termasuk juga larangan yang dimaksud di dalam hadis ini, ya. Tapi larangan yang dalam kategori yang pertama, larangan yang haram. Jadi ada Rasulullah itu menegah kita untuk jangan melakukan sesuatu yang bentuknya haram, ada juga yang bentuknya nanti makruh. Jadi bisa dipahami ya, larangan yang disebut Rasulullah itu ada dua. Itu yang pertama, larangan yang haram. Yang kedua, larangan juga tapi makruh. Nah, kalau yang haram tadi kita kerjakan, berdosa kita, mendapat imbalan dosa. Ada apa bahasanya tuh? Kalau bahasa anak kuliahan tuh ada konsekuensinya, ada akibatnya, yaitu berupa dosa, azab dan hukuman-hukuman yang lainnya. Tapi kalau yang kedua ini larangan juga. Kata Rasulullah, jangan begitu, jangan melakukan itu. Tapi dalam kategori makruh. Nah, apa makruh ini? Nah, makruh disebut juga tanzih atau yang tidak disukai. Nah, dikarenakan syariat melarang mengerjakannya. Tetapi dalil bahwa larangan ini makruh bukan haram, artinya diharamkan kepada mukallaf atau mengerjakannya, tidak. Nah, tapi jika ia mengerjakan tidak sampai mendapatkan hukuman. Kata Rasulullah, kau jangan melakukan itu. Ada perintah misalnya gitu kan. Tetapi kalau dia melakukan tidak sampai terjatuh kepada keharaman, tidak sampai jatuh haram, dan kalau dia melakukan tidak berakibat akan dosa dan hukuman. Bisa dipahami tidak? Yang kedua nih, ya. Nah, Rasulullah dosa, kata dosa kerjakan itu. Tapi kalau kita kerjakan kita tak ada dapat dosa. Ini namanya larangan makruh namanya. Contohnya apa? Contohnya kalau dalam syarah kitab ini, yaitu larangan makan bawang merah. Maksudnya bawang merah itu belum diapa-apakan. Kalau kita di sini tidak ada orang kayak gitu ya. Tapi mungkin kalau orang luar sana ada bawang merah tuh, saya tengok tuh di video-video tuh, makan bawang merah itu dipotong-potongnya, tidak direbus, tidak digoreng, langsung bertaruhan situ. Nah, dimakan, makan mentah macam gitu. Nah, itu maksudnya yang dilarang makan bawang putih, bawang merah tuh. Jangan pula salah paham nanti. Di sini kan disebut yang makruh tadi makan bawang merah, bukan bawang merah yang digoreng tuh, bukan. Ya, atau yang sudah bergiling, bukan. Tapi ada kalau orang kita di luar sana tuh bawang merah tuh, atau bawang merah sebijian dimakannya, kata bahasa Banjar tuh diuntalnya, ya. Nah, itu makruh hukumnya. Ada lagi makan bawang putih mentah. Nah, sama lah juga, ya. Bawang putihnya tuh mentah, diuntalnya, dimakannya, dimakan kayak makan kacang, kayak makan apa begitu ya, kayak makan rambutan. Ini makruh hukumnya. Tetapi makanan tadi itu yang dimaksud tadi kalau menurut kitab ini adalah bagi orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat atau sholat berjamaah. Dia jatuh makruh itu makan bawang putih, bawang merah yang mentah tadi kalau dia nak berjalan menuju sembahyang Jumat kah atau sembahyang berjamaah. Makruh dia makan. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai. Kalau kita tinggalkan berpahala dia, tapi kalau kita lakukan tidak mendapat dosa. Tapi di sini keterangannya makan yang tadi itu bukan umum sifatnya. Kalau pergi sholat berjamaah, apakah sholat Jumat, mungkin ya kalau lagi sholat mulut kita berbau kan kesian orang pinggir-pinggirnya dah. Nah, maksudnya begitu mungkin. Ya. Nah, itu.
Nah, hal itu juga berlaku makanan lain yang mempunyai bau, tinggal dikiaskan. Apa makanan yang bisa menimbulkan bau? Jengkol, pete, dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, itu semua tergolong kepada larangan. Juga agama kita melarang tuh, tapi kalau kita melakukan, kita tidak sampai mendapat dosa. Hanya hukumnya makruh. Makanya kalau kita melihat hadis harus tahu syarahnya. Tidak semua hadis yang di situ larangan misalnya itu berakibat kepada keharaman. Bisa jadi dia makruh, bisa jadi menjadi haram. Nah, kalau nengok di Google nanti hati-hati. Oh, Rasulullah melarang ini, Rasulullah melarang ini. Kita tidak tahu larangan tuh nanti dia sifatnya kategorinya ke haram atau ke makruh. Nah, maka ditanya kepada guru. Nah, itu ya. Atau pakar hadis yang ngerti hadis. Nah, itu. Ini dalam masalah larangan. Nah, tapi ada larangan itu yang tadi kategori pertama tadi yang haram tadi bisa menjadi boleh. Bisa menjadi boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau dalam kaidah fikih ada tuh ad-darurah tubihul mahzurat. Ya, kaidahnya tuh. Darurat bisa membolehkan yang dilarang. Misal apa? Kita pergi ke hutan, sering lah kita dengar ceramah ya, pergi ke hutan, tidak ada makanan lain. Kalau kita tidak makan bisa mati. Tapi ada babi di situ. Babi ini jinak gitu nah. Tinggal bunuh aja lagi, ya makan dagingnya. Padahal haram tidak babi itu. Tapi ketika dalam keadaan darurat seperti itu, maka yang haram bisa menjadi boleh. Tapi dengan catatan itu tadi, tidak ada lagi makanan lain yang bisa dimakan. Sementara kalau kita tidak makan, kita bisa mati, bisa mudarat. Nah ini. Nah, dalam hukum agama kita tuh bisa diperbolehkan larangan tadi. Ya, dengan kaidah apa? Dengan kaidah fikih ad-darurah tubihul mahzurat. Ya. Darurat bisa membolehkan apa yang dilarang. Tapi ya, yang dilarang tadi itu, yang dibolehkan tadi, makan babi tadi, jadi boleh karena darurat, itu juga ada batasnya. Bukan sampai kekenyangan, bukan sampai kekenyangan betul sampai tidak bisa bernapas lagi, habis babinya satu seikongan habis ya, gara-gara lapar misalnya. Tidak juga, ini ada di sini disebut lagi dalam kaidah yang lain mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu ditentukan oleh kadar ukurannya. Jadi bukan untuk berkenyang, tapi untuk mempertahankan hidup supaya kita tidak mudarat tadi, tidak sampai kita menjadi sakit, menjadi darurat, menjadi lemah, menjadi tak bisa apa-apa lagi, begitu maksudnya. Itu dalam masalah larangan. Nah, kesimpulannya, larangan di dalam agama kita itu wajib seluruhnya kita hindari. Semua yang dilarang wajib hukumnya dihindari. Tidak boleh sikit-sikit cuman, aku biarlah tidak minum, tapi aku main judi tak apa-apa lah. Aku minum, tapi sedikit cuman setetes cuman minumnya tuh. Tidak bisa begitu. Larangan tuh seluruhnya. Ya. Nah, larangan itu seluruhnya wajib kita hindari. Beda dengan perintah. Nah, beda dengan perintah. Kalau perintah itu ada yang wajib kita lakukan, ada juga yang tidak wajib kita lakukan. Artinya, perintah Allah tidak semuanya harus kita laksanakan. Bagi perkaranya perkara wajib kita lakukan. Apa perkara wajib? Contoh, sholat 5 waktu, zakat bagi yang mampu, puasa bulan Ramadan, dan kewajiban-kewajiban lainnya wajib kita lakukan.
itu perintah wajib. Tapi kalau sunnah, nah, sunnah hukumnya itu sunat, mau melakukan silahkan. Tapi kalau tak melakukan juga tidak mendapat dosa. Tidak semua sunnah wajib kita lakukan. Tapi kalau kita mampu mengerjakan sunnah yang banyak, itu lebih baik lagi. Ya, tapi tidak diwajibkan kita seluruhnya melaksanakan. Ustadz, aku nih kalau sunnah puasa Senin Kemis aku sanggup Ustadz. Tapi nggak pentah kalau sunnah rawatib, sholat qabliyah ba'diyah tuh kadang bisa lupa, kadang bisa kayak apa gitu. Atau zikir Ustadz, aku zikir tidak kuat Ustadz. Orang tuh bisa tahan zikir sejam semalaman misalnya gitu kan, udah tahan gitu. Tapi aku kalau puasa Senin Kemis aku semangat Ustaz, suka aku. Berarti sunnah ini yang kita dawamkan. Ini aja kita dawamkan. Tidak perlu kita, misalnya kita tak mampu nih, mau puasa juga kita tak mampu. Mau zakat, mau apa sedekah kita tak mampu juga. Mau banyak sunnah kita banyak tahu. Tapi ada satu yang kita mampu, itu jadi dawamkan. Nah, berarti Allah bijak dalam hal perintah tidak wajib dilaksanakan seluruhnya. Jadi gitu ya. Itu perintah juga. Di sini ada dua kategori. Kalau larangan tadi ada dua kategori ya. Larangan haram dengan larangan makruh. Kalau di sini perintah juga ada dua, yaitu perintah wajib dan perintah sunnah. Nah, itu. Jadi untuk larangan dan anjuran atau perintah sudah bisa dipahami ya. Nah, itulah yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang bisa menghindari atau menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan apa-apa yang diperintah Allah. Banyak yang bisa kita lakukan walaupun kita tidak sempurna, tidak mampu melaksanakan semuanya. Nah, itulah mungkin ya, insyaallah penjelasan yang minggu yang akan datang atau pertemuan yang akan datang akan kita sambung itu mengenai orang ini bertanya. Nah, supaya kita ada penasaran, nanti minggu depan kita bisa mengkaji lagi ya. Ini intinya, ini orang nih masalah suka bertanya. Kalau Rasulullah bilang di dalam hadis ini, orang dulu tuh ada yang suka bertanya, ya, yang membuat mereka itu menyelisihi para nabi. Oh, berarti ini macam mana nih? Suka bertanya bisa jadi seperti itu. Nah, ini kita bahas. Nanti akan dibahas macam-macam cara bertanya. Pertanyaan-pertanyaan tuh jenisnya seperti ini. Ada pertanyaan itu yang bagus, bisa dapat pahala kalau kita bertanya. Ada kalau kita bertanya justru mendapat dosa. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.